orang yang diadakan jangan pernah merasa ada. Ketika orang yang diadakan merasa ada, disinilah awal dosa besar yang disebut dengan syirik. Nah, coba kita lihat. Sengaja aku salat maghrib 3 rakaat mengikuti imam tunai karena Allah. Itu lapasnya salat maghrib ya. Sengaja aku salat maghrib 3 rakaat tunai karena Allah. Nah, kalau orang yang tidak kenal dengan Allah, mereka akan mengaku bahwa yang diadakan inilah yang sebenarnya. Padahal tidak. Kita ini tiada. Kita boleh lihat Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak aku perintahkan kamu beribadah, kata Allah, melainkan ikhlas dalam beribadah. Kalau seandainya kita yang berbuat, kira-kira bisa ikhlas tidak? Ibu, kalau kita yang merasa berbuat, kira-kira ikhlas tidak? Pak, kalau seandainya kita yang merasa yang berbuat, ketika kita beramal, kira-kira ikhlas tidak? Ikhlas. Yuk coba kita lihat contohnya Ibu. Ada seseorang menitipkan uang kepada kita. Ibu, besok saya mau berangkat umrah. Ini ada titipan uang 10 juta. Besok kalau ada orang datang dengan ciri-ciri begini, minta uang, tolong kasihkan uang yang 10 juta ini. Berat atau ringan memberikannya Bu? Ringan. Ringan. Kan tadi titipan. Ada seorang nitipkan uang kepada kita, Bu, saya titipkan uang sama Ibu ini 10 juta. Besok kalau ada orang yang menagih, orang yang meminta, ciri-cirinya begini, tolong berikan sama dia. Ketika orang ini datang, berat tidak kita memberikannya? Tidak. Nah, kenapa? Karena itu titipan, bukan milik kita. Nah, besoknya lagi datang orang ke rumah, gedor pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, beri saya sedekah 100.000 jadilah. Berat atau ringan? Berat. Apa bedanya dengan yang pertama? Ya. Yang 10 juta adalah titipan. Kenapa yang 100.000, yang 50.000 berat? Karena kita merasa itu milik. Betul tidak? Maka di saat seseorang merasakan itu adalah miliknya, itu adalah kepunyaannya, apapun bentuk amal tidak akan pernah ikhlas. Nah, bagaimana kita bisa ibadah ikhlas? Bagaimana kita sholatnya bisa ikhlas? Sholat kita khusyuk, ibadah kita ikhlas, ibadah khusyuk. Kalau seandainya kita merasakan itu adalah pekerjaan kita. Saya yakin Bapak Ibu, selagi kita yang merasa itu punya kita, milik kita, pekerjaan kita, saya yakin dah ikhlas Bapak Ibu. Nah, contohnya saja, ya, Bapak Ibu, Bapak Ustaz Condra, beliau sekarang mengajak kita bersama-sama datang ke tanah yang suci ini. Ikhlas tak beliau kira-kira? Ikhlas. Kenapa? Karena kita berangkat dengan uang. Coba dengan uang beliau. Itu contoh. Ya. Artinya apa? Selagi kita merasa memiliki, ya, maka keikhlasan itu tidak akan pernah ada. Nah, jadi yang kajian tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang wajib ada itu hanyalah Allah, zati wajibul wujud, zat yang wajib ada. Maka selain daripada Allah namanya tiada. Andai kata ada itu karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala.